Oke, lanjut lagi dengan video selanjutnya tentang cross-axis alignment. Nah, cross-axis alignment ini apa? Jadi tadi kita sudah punya main axis ya. Main axis kalau di row dia akan ke kanan, main axis kalau di kolom dia akan ke bawah. Tapi gimana dengan kalau selain main axis ada yang namanya cross-axis. Cross-axis itu yang mana? Kalau di row dia akan properties antara atas ke bawahnya. Kalau di kolom dia akan properties kiri ke kanannya. Nah, cross-axis element properties determines how row and column can position their children on their cross-axis. Jadi kalau ada ini untuk mencontohkannya butuh row item dengan kolom dan ukuran yang berbeda gitu ya. Kalau cross-axis alignment .start, maka dia akan memposisikannya di start dari cross-axisnya. Jadi kalau misalkan ada row, terus cross-axis alignment-nya start, maka nanti row-nya itu, item di dalam row itu akan disusun nempel atas dalam row-nya. Kalau cross-axis alignment, nah contoh, ada 3 item. 3 item, tapi tingginya nggak sama. Nah, kayak gini. Nah, kita taruh di dalam sebuah row. Ya. Nah, kalau kita taruh dia pengen ada di atas sini, maka ini cross-axis kan, terhadap main axis-nya row. Maka dia ini akan ada di start. Nah, cross axisnya start. Tapi kalau kita pengen item ini ada di bawah, misalkan turun ke sini, maka ini cross axis alignment-nya N. Kalau pengen dia ada di tengah-tengah, berarti rata tengah ya, itu akan cross axis alignment-nya center. Nah, ini teman-teman bisa coba di sini. Nah, ini dia mau memodifikasi box-nya ya, blue box-nya ini. Nah, gimana caranya? Makanya kita lihat di sini. Kita bakal create ini ya, blue box-nya kita kasih ukuran yang berbeda. Blue box besar yang isinya width-nya, height-nya aja yang kita pindahin jadi 200. Nah, blue box ini juga butuh konstruktor yang sama, nanti kita bakal naik ke sini. Nah, sebentar, mana dia? Oke, nih kita punya, sekarang kita main lagi blue box. Blue box, terus di tengah-tengahnya ada blue box. Oh, sorry, salah. Ini di widget yang salah saya ngedit. Tadi lagi nanti nasibnya. Nah, ini ya. Blue box. Kemudian di sini kita kasih blue box besar. Oke. Reload. Nah, sekarang kita punya nih item besar. Nah, sekarang kita bisa kasih properties cross-axis alignment. Nah, kita bisa cek ke dalam row, cross-axis alignment ini defaultnya apa? Nah, ternyata defaultnya adalah center, makanya itemnya tengah kayak gini ya. Gimana kalau kita pengen item yang ini itu naik ke atas? Berarti kita bisa tambahin, dia karena dia di row, maka cross-axis jadinya. Dot center. Ini default. Kalau kita mau dia ada di atas, ya, ini maka harus jadi start. Nah, kayak gitu guys. Dia ada di atas. Tapi kalau kita pengen dia jadi di bawah, ada di bawah, misalkan mau bikin bar chart gitu kan, berarti ini N. Nah, seperti itu. Kenapa kok kata-katanya adalah start dan end, bukan top dan bottom? Karena kalau kita bicara di kolom, top and bottomnya beda nanti ceritanya. Sekarang contoh nih, kalau kita ganti ini jadi kolom. Kalau jadi kolom, kayak gini akhirnya. Kolom, kita bakal bicara, nah ini, kalau kolom jadi agak aneh. Main axis size-nya harus di max dulu nih. Nah, ini ya. Nah, kalau kita mau cross-nya, jadi kita bicara di kolom nih. Kalau kolom agak susah kalau kayak gini. Karena kita bicara di sisi row-nya. Karena kalau kolomnya kita ngomong ke bawah, row-nya gimana? Karena ini ukurannya sama nih. Kalau kayak gitu, blue box-nya harus kita ganti. Blue box besarnya kita ganti rasionya. Ini jadi width-nya yang berbeda. Ini 200, ini kita jadiin 100. Nah, kalau kayak gini kan bisa kita ngomong. Nah, gini ya. Nah, ada kasus kayak gini,
Terus kita pengen bikin sebentar, blue box-nya ini kita space evenly-nya matiin. Coba hasilnya gimana. Nah, ini ya. Nah, kita pengen nih si bar chart-nya ini misalkan ya, dari awal, dari sebelah kiri, rata kiri, bukan rata kanan. Maka ini adalah start. Cross-nya. Terus kalau kita mau bikin dia tengah-tengah, berarti ini center. Nah, gitu. Sekarang kita lihat cross axis alignment ini. Propertiesnya apa aja? Ada start, ada end, ada center, ada stretch. Oh, ada stretch nih, baru tahu nih saya ini. Ada stretch, ada baseline. Nah, baseline ini juga nggak tahu. Kita perlu coba masing-masing ini. Contoh baseline. Sama ya? Nggak tahu nih. Nggak mau dia. Nggak mau, error. Error. Ya udah, center aja. Saya juga belum explore banyak tentang cross axis alignment. Karena layout yang saya buat biasanya ya standar-standar aja ya. Bukan layout yang versi berat yang harus kayak gitu. Tapi coba deh dipelajari, pasti kepake. Nah, inilah yang namanya, kita udah dapat ya ilmu apa aja nih. Tuh, ini di clear, bisa nggak ya? Clear drawing, nggak bisa ya? Sorry. Flex, ini, jadi sekarang kalau kita rekapkan ya. Oh, ini bisa digeser. Kalau kita recap, maka konsepnya itu ada ini. Mulai dari row, terus ada column. Dalam row ada column, ini ada yang namanya size ya. Aduh, main axis size. Repot, nggak ada pennya. Main axis size sama main axis alignment. Main axis size itu nanti berguna untuk nyeting ukuran ya. Ini tujuannya untuk ukuran, ini tujuannya untuk mana? Row ini untuk baris ke kiri dan ke kanan, kolom ini untuk kolom untuk ke atas dan ke bawah. Axis size ini untuk ukuran, alignment ini untuk cara naruhnya. Kemudian cross axis alignment ini untuk cara naruhnya di sisi crossnya. Nah, ya apa cara jelasnya? Saya belum ketemu cara yang paling enak buat jelasin, kecuali dicoba. Ya, silahkan nanti teman-teman coba apa saja yang bisa digunakan di sini. Karena di sini macam-macam, ada flex, ada expand, dan nanti kita bakal bicara tentang flex dan expand di sini. Flexible widget. Banyak nanti ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga-moga ini jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap dipelajari, dicoba lagi, diulang-ulang. Dan dari apa yang saya coba lakukan di sini, teman-teman bisa mengambil best practice lah ya. Di sini masih belum best practice banget, tapi beginilah kira-kira kalau teman-teman nanti ngoding di Flutter. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba.